Perkenalkan, nama saya Gioni Teresia Borusimbolon dengan NIM 4241-151008 dari kelas PIPA 24A. Berikut adalah tugas video saya dari mata kuliah Keanekaragaman Makhluk Hidup. Apa sih itu kacang panjang? Kacang panjang adalah tanaman leguminosa yang sering digunakan sebagai bahan makanan di berbagai negara, terutama di Asia Tenggara. Tanaman ini memiliki batang yang merambat atau menjalar dan menghasilkan polong panjang yang berisi biji. Kacang panjang sering disebut juga sebagai kacang botor atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kacang panjang. Kacang panjang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, morfologi itu tanaman merambat dengan panjang batang 1-3 meter. Daun majemuk dengan 3-5 pasang daun kecil, bunganya yang kecil, buah polong panjangnya 30-60 cm, berwarna hijau dan bijinya kecil. Ciri khasnya itu rasa manis dan renyah, teksturnya yang lunak dan lembut, warna hijau muda hingga hijau tua, panjang buahnya bervariasi. Ciri kualitasnya itu buahnya yang segar dan tidak layu, warna yang seragam, teksturnya yang lunak dan lembut. Berikutnya adalah manfaatnya. Manfaatnya itu sebagai sumber protein serat tinggi, membantu menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung dan obesitas, dan lain sebagainya. Klasifikasinya Kingdom Plantea. Syarat tumbuhnya itu yang pertama iklim tropis dengan suhu 20-30 derajat Celcius. Yang kedua curah hujan 600-1200 mm per tahun. Syarat tumbuhnya iklim tropis dengan suhu 20-30 derajat Celcius, curah hujan 600-1200, tanah subur dengan pH 6-7. Cara budidayanya yang pertama persiapan lahan, penanaman benih, pemeliharaan meliputi pengairan, pupuk, pestisida, dan yang terakhir adalah panen. Beberapa tantangan dalam penanaman kacang hijau yang pertama itu faktor internal, meliputi kualitas benih, kurangnya pengetahuan, keterbatasan sumber daya, dan penggunaan teknologi. Yang kedua, faktor eksternalnya meliputi cuaca ekstrim, hama dan penyakit, ketergantungan pada musim, dan kondisi tanah. Yang ketiga ada faktor hayati, serangan hama, penyakit, ketergantungan pada polinasi. Yang keempat ada faktor ekonomi, meliputi harga benih dan pupuk yang mahal, ketergantungan pada pasar, dan yang keempat keterbatasan akses ke pasar. Faktor lingkungannya perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan pada sumber daya alam. Nah, di sini solusinya adalah yang pertama menggunakan benih yang sehat dan sesuai. Yang kedua meningkatkan pengetahuan tentang teknik budidaya, menggunakan teknologi pertanian modern, dan mengelola sumber daya dengan efektif. Di sini saya akan membahas perbedaan kacang panjang di Sumatera Utara dan Kalimantan Barat. Dapat kita lihat pada gambar berikut, kacang panjang di Sumatera Utara lebih mulus dan lebih kecil, sedangkan kacang panjang di Kalimantan Barat lebih keriting dan teksturnya lebih kasar dan bijinya terlihat seperti besar. Pembahasan kacang panjang di Sumatera Utara itu memiliki rasa yang manis dan renyah, tekstur lunak dan lembut, warnanya hijau muda, panjang buahnya 30-50 cm. Daerah penghasilnya itu ada di Medan, Simalungun, Karo, Dairi, dan Langkat. Pembahasan tentang kacang panjang di Kalimantan Barat. Kacang panjang di Kalimantan Barat memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, panjang buahnya 40-60 cm, berwarna hijau, tekstur lunak dan lembut, rasa manis dan sedikit gurih, umur panennya 70-10 hari. Varietasnya itu kacang panjang Pontianak, Sanggau, Sintang, dan Ketapang. Lantas, apa yang menjadi perbedaan kacang panjang di Sumatera Utara dan Kalimantan Barat? Yang pertama dari karakteristiknya, panjang buah kacang panjang di Sumatera Utara kisarannya 30-50 cm, sedangkan di Kalimantan Barat 40-60 cm. Dari segi warna di Sumatera Utara hijau muda dan di Kalimantan Barat hijau tua. Teksturnya di Sumatera Utara lunak dan lembut, sedangkan di Kalimantan Barat sedikit lebih keras. Rasa di Sumatera Utara lebih manis dan renyah, sedangkan di Kalimantan Barat manis dan gurih. Yang berikutnya dari segi budidaya. Dari segi tanah, Sumatera Utara tanah vulkanis, sedangkan Kalimantan Barat tanah aluvial.
Dan dari suhu, di Sumatera Utara suhunya 20-30 derajat Celcius, sedangkan di Kalimantan Barat 22 hingga 30 derajat Celcius. Yang keempat ada curah hujan, di Sumatera Utara 600 sampai 1200, sedangkan di Kalimantan Barat 800 hingga 1500. Dan yang ketiga ada di faktor ekonomi. Di harga di Sumatera Utara 5.000 sampai 8.000 per kilogram, sedangkan di Kalimantan Barat 6.000 sampai 10.000 per kilogram. Produktivitasnya di Sumatera Utara 20 hingga 25 ton per ha, di Kalimantan Barat 15 sampai 20 ton per ha. Dan pemasarannya di Sumatera Utara itu pasar lokal, ekspor ke Jawa. Di Kalimantan Barat pasar lokal dan ekspor ke Malaysia. Dan segi protein di Sumatera Utara 23 hingga 25%, sedangkan di Kalimantan Barat 20 hingga 22%. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya protein pada kacang panjang di Sumatera Utara lebih tinggi. Dan serat di kacang panjang Sumatera Utara 3-4%, sedangkan di Kalimantan Barat 4-5%. Dapat kita simpulkan bahwasannya serat pada kacang panjang di Kalimantan Barat lebih tinggi dibandingkan serat di kacang panjang Sumatera Utara. Terima kasih. Berikut telah saya sampaikan dan telah saya paparkan mengenai perbedaan kacang panjang di Sumatera Utara dan kacang panjang di Kalimantan Barat. Terima kasih.